Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita pada hari ini adalah tema 6, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Kita lihat di pembelajaran 3. Cita-cita tidak mengenal suku, agama, ataupun kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit. Namun, setiap orang harus berusaha keras untuk mencapainya. Kita lanjutkan. Perhatikan di sini. Di sini ada sang arsitek. Nama orang arsitek tersebut. Pada tahun 1955, itu masih pada masa Presiden pertama Indonesia. Siapa Presiden pertama Indonesia? Yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Mengadakan sayembara untuk membuat desain Masjid Istiqlal. Yang mana yang ikut sayembara tersebut adalah 22 dari 33 arsitek lolos pada seleksi awal. Kemudian Presiden Soekarno pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah Frederick Silaban. Ini orangnya, Frederick Silaban. Frederick Silaban ini lahir di Bonandolok, yaitu di Sumatera Utara. Mungkin ada anak ustadz atau orang tua yang berasal dari Bonandolok ini, yang sekampung dengan Frederick Silaban. Dia lahir pada tanggal 16 Desember 1912. Ia adalah seorang lulusan Kuningin Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Meskipun bukan lulus sekolah arsitek, ia dapat memenangi sayembara. Karya-karyanya pun banyak dikenal di seluruh Indonesia. Kita lanjutkan. Ini contohnya. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia yang dibangun pada tahun 1961 dan pertama kali dibuka pada tahun 1978. Ada diperkirakan 17 tahun untuk menyelesaikan bangunan tersebut. Karyanya diakui sebagai karya asli anak bangsa. Jadi, Masjid Istiqlal ini didesain atau dirangkai oleh putra Indonesia yang berasal dari Medan. Bahkan Frederick Silaban berhasil menyandingkan bangunan masjid dengan gereja katedral di Jakarta. Kemudian kita lanjutkan. Perhatikan di sini. Hingga kini, kedua gedung yang menjadi simbol toleransi antara dan persatuan itu masih kukuh berdiri, walaupun arsiteknya atau Frederick Silabannya sudah tiada. Kemudian, sepanjang hayat Frederick Silaban itu, ia telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Bangunan tersebut antara lain Stadion Gelora Bung Karno dan Monas dan Tugu Katulistiwa dan sebagainya. Kita lanjutkan. Lihat di sini. Apa cita-cita dari Frederick Silaban? Silakan lihat pada pelajaran yang barusan. Kemudian, apa halangan yang dihadapi oleh Frederick Silaban? Kemudian, bagaimana sikap yang dimiliki oleh Frederick Silaban? Kemudian, usaha apa yang dilakukan oleh Frederick Silaban? Kita lanjutkan. Ini ada 5 gambar tempat ibadah umat yang ada di Indonesia. Ini gambar apa? Gambar masjid, tempat ibadah orang Islam.
Dan selanjutnya ini tempat ibadah, tempat ibadah, tempat ibadah, dan tempat ibadah. Kita lanjutkan dulu. Masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Iya kan? Ada yang Islam, Kristen, Konghucu, dan sebagainya. Umat beragama dari tiap-tiap agama memerlukan tempat ibadah untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk dan pengaturan yang khas. Tempat ibadah umat Islam apa? Tentunya adalah tempat ibadah umat Islam adalah masjid. Ini tempat ibadah umat apa dan namanya apa? Ini tempat ibadah umat agama apa? Tempat ibadahnya apa? Dan selanjutnya. Kita lanjutkan. Perhatikan di sini. Di sini ada peta yang menggambarkan persebaran sumber daya alam hayati di Indonesia. Masih ingat kan anak-anak Ustadz sumber daya alam hayati? Peta ini disebut dengan peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus, yaitu persebaran sumber daya alam yang berupa tumbuhan, untuk kebutuhan hidup masyarakat. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Ingat, sumber daya alam yaitu sumber daya alam berupa tumbuhan yang juga terbagi atas pangan, industri, dan hutan. Kita lanjutkan di sini. Tanaman pangan terdiri atas ini. Tanaman pangan terdiri atas contohnya padi yang bisa kita makan, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri itu berupa tebu untuk industri gula, karet bisa jadi untuk industri ban dan sebagainya, dan kopi untuk industri pembuatan kopi, kemudian teh untuk pembuatan teh, kelapa sawit untuk minyak goreng, tembakau, dan kopra. Kemudian kita lanjutkan ke tanaman hutan yang diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, dan untuk penyimpanan cadangan air, serta perlindungan hewan. Kita lanjutkan. Sumber daya alam yang berupa hewan terdiri atas yang tadi adalah tumbuhan. Sekarang kita masuk sumber daya alam yang berupa hewan, yang terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Contoh hewan liar adalah harimau, kera, orangutan, gajah, badak, banteng, dan anoa, dan masih banyak contoh-contoh lain. Contoh hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara dan diternakkan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya apa? Yaitu contoh hewan ternaknya adalah ayam, itik, sapi, udang, dan domba. Dan masih banyak contoh lainnya. Kemudian kita lanjutkan. Ini masalah mendeklamasikan seperti yang pembelajaran yang sudah kita sampaikan pada pelajaran sebelumnya. Kita lanjutkan ke pembelajaran 4. Jika cita-cita dapat disamakan dengan sebuah impian yang ingin diraih, apakah impian besar anak Ustaz? Kita lanjutkan di sini. Di sini ada sebuah cerita, yaitu judulnya Mimpi Seorang Laskar Pelangi, yang ditulis oleh Andrea Hirata. Ini orangnya Andrea Hirata.
seorang penulis novel. Apa itu novel? Novel bisa dikatakan dengan cerita panjang yang dapat dibukukan di dalam bentuk buku. Novelnya yang terkenal dari Andrea Hirata ini adalah Laskar Pelangi. Karyanya tiba-tiba menjadi pembicaraan di mana-mana, terlebih di dunia sastra. Karya Andrea Hirata dianggap sangat mewakili kehidupan anak-anak di Indonesia. Apalagi ini diangkat dari kisah nyata sang penulis. Ini adalah Andrea Hirata. Kemudian kita lanjutkan. Sewaktu kecil, Andrea ini menimba ilmu di sekolah, sama seperti anak-anak Ustadz, yang kondisi bangunannya sangat mengenaskan. Bahkan, bangunan itu hampir roboh. Kondisi sekolah yang bernama SD Muhammadiyah tersebut memang cukup memprihatinkan. Yaitu, ia terpaksa bersekolah di sekolah yang bentuknya lebih mirip dengan kandang hewan ternak. Jadi sekolah anak-anak Ustadz yang sekarang ini jauh lebih baik dibandingkan dengan sekolah-sekolah orang yang dahulu, termasuk dengan sekolah Andrea Hirata ini. Namun Andrea Hirata tetap semangat belajar di sekolah ataupun di rumah. Kendati harus menimba ilmu di bangunan yang tidak nyaman, Andrea tetap memiliki motivasi yang besar untuk belajar. Ia bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang dijuluki dengan sebutan Laskar Pelangi. Andrea bertemu dengan seorang guru yang bernama Nyi Ayu atau NA. Kemudian yang lebih disapa juga dengan Muslimah. Kegigihan Bu Muslimah untuk mengajar siswa yang hanya berjumlah tak lebih dari 11 orang sangat berarti bagi kehidupannya. Bakat Bu Muslimah Andrea mendapat dorongan yang membuatnya mampu menempuh jarak 30 km dari rumah ke sekolah. Lihat pada cerita ini, Andrea Hirata yang sekolahnya mungkin sudah rusak dan jaraknya juga jauh. Namun, Andrea Hirata masih tetap semangat belajar, masih tetap berusaha mencapai cita-citanya. Dan semoga anak-anak Ustadz jangan mau kalah dengan Andrea Hirata, yang sering diantar pakai mobil, yang sering dijemput pakai motor, sarapan, kasih uang jajan, tempat sekolahnya bagus, dan sebagainya. Jadi jangan sampai kalah dari Andrea Hirata ini. Yang mana Andrea Hirata ini adalah bertempat tinggalnya di Belitung. Kita lanjutkan. Cita-cita Andrea Hirata tadi apa? Silakan anak-anak Ustaz buat. Kemudian apa halangan yang dihadapi olehnya? Sikap apa yang dimiliki Andrea Hirata? Usaha yang dilakukan Andrea Hirata apa? Silakan lihat di buku yang tadi. Andrea Hirata membuktikan kekuatan mimpinya. Ia pun memiliki beberapa orang di sekelilingnya yang sangat mendukung usahanya untuk mencapai mimpinya. Meskipun ia miskin, bahkan tinggal di daerah yang terpencil, mimpinya telah membawanya kepada prestasi yang luar biasa. Jadi, anak-anak Ustadz jangan sampai kalah dengan Andrea Hirata. Nah, di sini ada salah satu puisi yang diciptakan oleh yang berjudul Laskar Pelangi, yang diciptakan oleh salah satu penyanyi Indonesia yang bernama Niji. Jadi ini kita lewatkan untuk puisi, kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Ini masih tentang Andrea Hirata, seorang pemuda yang gigih memperjuangkan mimpi dan cita-cita, yang berada dalam garis kemiskinan, namun tetap mengejar mimpinya hingga ke luar negeri. Bahkan, Andrea Hirata cuma pegawai di perusahaan timah di Belitung. Memang tidak dapat menyediakan banyak dana untuk sekolahnya. Namun,
Belitung dahulunya merupakan daerah penghasil timah andalan di Indonesia. Timah adalah salah satu sumber daya alam tambang di Indonesia. Perhatikan di sini. Ini ada salah satu contohnya bentuk mengan nih. Mengan, gambarnya segitiga warna kuning. Silakan Anda usah cari di sini, di sini. Berarti mangan ini adanya di Sumbawa. Kemudian kita lihat lagi di sini. Ini contohnya segi 4. Nih, warna kuning. Jadi contoh gambarnya di sini adalah emas dan perak. Berarti emas dan perak ini banyaknya di Meulebo, berarti di Aceh. Dan selanjutnya, berdasarkan peta sumber daya alam bahan tambang di atas, terdapat berbagai barang tambang yang tersebar di Indonesia. Barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia antara lain minyak bumi, batu bara, tembaga, timah, dan selanjutnya ini. Kemudian kita lanjutkan. Ini kita lewatkan dulu. Perhatikan di sini. Kembali ke yang tadi. Nama hari raya keagamaan. Misal di sini agamanya agama Islam. Atau kita ganti. Di sini umat yang merayakan di sini Islam. Apa nama hari raya keagamaan? Kemudian tujuan perayaannya apa? Ini nggak usah, gini kita lewatkan. Umat yang merayakan Islam. Hari rayanya apa? Kemudian Kristen. Hari rayanya apa? Kemudian Hindu. Hari rayanya apa? Dan Konghucu ataupun Buddha. Hari rayanya apa? Silakan dilanjutkan di rumah. Ini masih yang berhubungan dengan yang tadi. Kita lanjutkan. Untuk pembelajaran hari ini kita sudah sampai di sini. Semoga anak-anak Ustaz tetap semangat belajar hafalan dan murojaah di rumah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.